أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن والاه اللهم فصل وسلم على هذا النبي الهدى والرحمة وعلى آله وصحابته وكل من تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, sejenak marilah kita bertafakkur sembari mengucapkan kalimah puji dan syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Karena berkat qudrat dan iradah dan jualah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir, datang dan berkumpul di rumahnya ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Ketahuilah kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa satu-satunya tujuan Allah menciptakan kita ke dunia ini tidak lain adalah untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Kita berdoa mudah-mudahan saja apa yang tengah kita lakukan pada kesempatan ini Allah nilai sebagai ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada peristiwa penting yang diabadikan di dalam sejarah peradaban Islam. Peristiwa ini terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peristiwa itu diceritakan ada seorang sahabat Rasulullah, sahabat yang dikenal sangat disiplin, orangnya tegas, disegani oleh kawan dan lawan. Beliau bernama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau mendapat berita, menerima kabar bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Tapi beliau tidak percaya. Berkali-kali sahabat datang menjumpai beliau dan menyampaikan, wahai Umar, sesungguhnya Nabi sudah wafat. Tapi beliau tetap tidak percaya. Sampai-sampai beliau berkata, man qala Muhammadun qad mata aqtuluhu.
Barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad sudah wafat, demi Allah aku bunuh. Begitu respon dari seorang Umar bin Khattab ketika menerima berita wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada akhirnya ketika beliau berkunjung ke rumah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata beliau temukan Nabi terbujur sudah tidak bernyawa. Beliau peluk jasad Rasulullah. Beliau hanyut dalam kesedihan, bahkan sampai meneteskan air mata. Sampai-sampai beliau berkata, ya Allah, ya Allah, kenapa dia yang Engkau panggil, padahal kami umatnya masih sangat membutuhkan keberadaan beliau. Maka dalam suasana yang penuh dengan kedukaan itu, lalu kemudian seorang sahabat senior yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdiri dan berkata, apa yang beliau sampaikan, ayyuhal ashabi, man kana ya'budu Muhammad, anna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budu Allah, anna Allah hayyun wa la yamut. Wahai saudara-saudaraku di negeri, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad itu sudah wafat. Tapi barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Ungkapan ini yang menyadarkan umat. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun beliau seorang nabi, asraful anbiya wal mursalin, tapi dia adalah manusia yang namanya manusia pasti akan mati. Maka berangkat dari peristiwa ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ternyata hidup dan kehidupan kita manusia bukan kehidupan yang abadi, tapi suatu kehidupan yang pada saatnya nanti akan berakhir dengan sebuah peristiwa yang lazim kita kenal dengan istilah kematian. Berbicara persoalan mati, mati itu tidak saja sekedar berpisahnya antara ruh dengan jasad, tidak. Mati itu tidak saja sekedar berpisahnya antara lahiriah dengan batiniah, tidak. Tapi yang lebih hakiki dari kematian itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mautu intiqalul makan, bahwa kematian itu adalah proses pindah tempat. Kenapa demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Sebab kita manusia, semenjak kita dilahirkan ke dunia ini sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa fase kehidupan yang akan kita jalani. Yang pertama ada namanya alam ruh. Yang kedua ada namanya alam kandungan. 9 bulan lamanya alhamdulillah sudah kita lewati. Yang ketiga ada namanya alam dunia, alam yang hari ini kita berada di dalamnya, dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggalkan alam ini. Yang keempat ada namanya alam barzakh atau alam kubur. Yang terakhir ada namanya alam akhirat. Kelima-lima alam ini, mau tidak mau, suka tidak suka, insya Allah pasti akan kita jalani. Maka pada saat ada orang yang meninggal dunia, yang menimpa dan melanda siapa saja, maka itu tidak lebih dari sekedar pindah tempat atau berpindah alam, berpindah dari alam dunia menuju alam kubur. Maka layaknya orang yang pindah tempat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu masih ada hubungan, masih ada komunikasi antara yang pergi dengan yang ditinggalkan. Sama
halnya dengan kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khatib yakin. Kita yang hadir pada siang hari ini sebagian besar kita adalah orang-orang rantau. Kita datang dari berbagai macam penjuru. Kita menuju ke Pekanbaru, kita tinggal di lingkungan masjid kita ini. Dan yakinlah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sejauh-jauh kita merantau, suatu saat nanti kita pasti akan pulang kampung. Kalau kita sudah pulang kampung, tidak lagi tinggal di lingkungan ini, khatib yakin kita masih berhubungan, kita masih berkomunikasi dengan warga yang ada di sini. Kenapa? Karena kita dulu pernah satu jamaah, kita dulu pernah satu lingkungan dan seterusnya. Nah demikian juga orang kalau sudah meninggal dunia, sekalipun jasadnya sudah dikuburkan, orangnya sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi dia masih punya hubungan dengan orang-orang yang beliau tinggalkan, terutama dengan ahlul bait, karib kerabat, orang-orang yang terdekat dengan beliau. Lalu pertanyaannya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa bentuk hubungan orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia? Kenapa kami tanyakan persoalan ini? Karena akhir-akhir ini berkembang keyakinan di tengah-tengah masyarakat Islam yang meyakini bahwa orang kalau sudah meninggal dunia, kalau jasadnya sudah dikuburkan, maka di hari-hari tertentu, di malam-malam tertentu, arwahnya datang ke rumah minta didoakan oleh ahlul bait. Maka pada itu diundanglah para jemaah, diundang karib kerabat, dihadirkan seorang ustaz, dimunajatkan doa kepada Allah. Kenapa? Karena diyakini pada saat itu arwahnya datang ke rumah. Kalau ini yang kita yakini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau ini yang kita amalkan, jelas keyakinan dan amalan yang tidak ada landasannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lalu apa hubungan orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia? Hubungan dalam bentuk doa yang tidak terbatas waktu. Kapan saja kita boleh mendoakannya. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila sudah meninggal anak cucu Adam ini, habis semuanya kecuali 3 hal. Di antaranya adalah awaladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh yad'u. Yad'u itu dalam kajian bahasa Arab namanya adalah fi'lul mudhari lil mustaqbal, kata kerja untuk sekarang dan masa yang akan datang. Maka yad'u itu menerjemahkannya selalu mendoakan, senantiasa mendoakan, kapan dan di mana saja. Maka berdasarkan hadis ini, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia tidak mesti di malam kedua saja, tidak mesti di malam kelima saja, kapan saja kita boleh mendoakan. Bahkan para muhaddis mengatakan waladun soleh, anak yang soleh dalam hadis ini maknanya tidak hanya sekedar anak yang soleh saja. Kenapa demikian? Kalau hanya doa anak yang soleh yang Allah terima, maka sungguh malang nasibnya orang-orang yang tidak punya anak. Maka waladun soleh dalam hadis ini maknanya adalah doa dari orang yang soleh yang diperuntukkan buat orang yang sudah meninggal dunia. Suami yang soleh yang mendoakan istri, istri solehah yang mendoakan suaminya, tetangga yang soleh yang mendoakan tetangganya, kaum muslimin yang soleh yang mendoakan kaum muslimin yang lainnya. Makanya ada doa yang selalu kita aminkan, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini bukti bahwa doa, munajat, harapan orang yang hidup Allah sampaikan buat orang yang sudah meninggal dunia. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka tidak ada pilihan lain bagi kita. Karena kita akan mengakhiri kehidupan ini, maka akhirilah kehidupan ini dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah SAW berpesan, apa kata beliau? Kafa bil mauti mau'idhah. Cukupkanlah atau
cukuplah kematian itu menjadi peringatan bagimu, kata Allah. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, rentetan kematian demi kematian yang hari ini kita melihat, menyaksikan, bahkan kita yang menyelenggarakan. Sudahkah itu kita jadikan sebagai peringatan? Kalau hari ini saya memandikan si fulan, sudah siapkah kalau besok saya yang dimandikan? Kalau hari ini saya menyolatkan si fulan, sudah siapkah kalau besok atau lusa saya yang dimandikan? Maka dalam Al-Quran Allah berpesan kepada kita, carilah bekal sebanyak-banyaknya, kata Allah. Untuk apa? Mempersiapkan kehidupan sesudah kematian. Dan Allah garis bawahnya, fa inna khaira zadid taqwa. Dan ketahuilah, kata Allah, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa man walah. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil huda wa rahmah wa 'ala alihi wa sahabatihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya Allah ya qadiyal hajat. Ya Jami', Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana hadza min ba'dihi tafarruqan mahtuman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi